Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita bertemu lagi pada mata kuliah publisitas hari ini. Pada hari ini, kita akan membahas tentang pengertian publisitas. Sejumlah pakar komunikasi maupun pakar public relation telah mendefinisikan beragam maksud dari publisitas. Pada intinya, publisitas memiliki keterkaitan yang sangat erat terhadap media massa atau pers. Bahkan perusahaan atau lembaga sangat bergantung pada media massa atau pers. Dari banyaknya definisi yang ada, sebagian sudah dirangkum tentang pemahaman publisitas. Untuk yang pertama, publisitas adalah kegiatan perusahaan untuk melaporkan berita-berita mengenai bisnisnya. Yang kedua, publisitas adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk mengenalkan perusahaan dan atau produk kepada masyarakat melalui media massa. Yang ketiga, publisitas ini adalah pesan yang direncanakan, dieksekusi dan didistribusikan melalui media tertentu untuk memenuhi kepentingan publik tanpa membayar kepada media. Untuk yang kelima, yang terakhir, publisitas adalah segala informasi atau tindakan yang membawa seorang individu menjadi dikenal publik. Apa saja contoh-contohnya? Nah, jadi contoh-contoh ini ada cukup banyak. Yang pertama, ada berita meningkatnya kinerja sebuah perusahaan, lalu ada launching produk baru, lalu ada berita feature tentang temuan ilmiah terbaru, lalu ada berita artis infotainment, ada tabloid yang informasikan daftar grup band yang akan konser, dan yang terakhir ada resensi film atau buku. Nah, keuntungan yang bisa didapat dari publisitas adalah publisitas ini dapat menjangkau orang-orang yang tidak mau membaca sebuah iklan. Nah, publisitas ini lebih dapat dipercaya apabila sebuah surat kabar atau majalah mempublis sebuah cerita sebagai berita, pembaca menganggap bahwa cerita tersebut merupakan berita, dan berita umumnya lebih dipercaya daripada iklan. Publisitas ini jauh lebih murah karena dilakukan secara bebas tanpa pungutan biaya. Publisitas ini mengandung kredibilitas tinggi di mata khalayak media. Nah, untuk publisitas sendiri ini, publisitas ini tidak membayar. Nah, maksud dari tidak membayar ini adalah tidak memerlukan biaya untuk sewa kolom surat kabar, slot waktu untuk radio dan televisi, atau ruang untuk media luar ruang. Publisitas memungkinkan cerita lebih detail tentang produk dan perusahaan. Dan juga pada intinya publisitas ini tidak mengeluarkan biaya. Nah, kemasan berita yang disuguhkan ini pun juga harus memiliki news value atau nilai berita. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa jurnalis ini membutuhkan berita yang menarik untuk dipublikasikan. Bila publisitas yang disuguhkan oleh perusahaan atau lembaga tersebut memiliki news value atau nilai berita yang penting, maka tanpa mengeluarkan biaya iklan secara otomatis kegiatan atau produk perusahaan akan diberitakan oleh media massa. Jadi kalau mau perusahaan atau lembaga kita ini dipublis oleh media secara gratis atau dipublisitas oleh media, jadi berita yang kita suguhkan ini harus memiliki nilai berita. Nah, publisitas ini dapat berupa tulisan, foto, atau tayangan visual yang syarat akan nilai berita baik karena luar biasa penting atau mengandung unsur-unsur emosional, kemanusiaan, atau humor secara gratis dan bertujuan untuk memusatkan perhatian terhadap suatu tempat, orang-orang, atau suatu institusi yang biasanya dilakukan melalui penerbitan umum. Nah, selanjutnya saya akan memberikan 3 contoh gambar untuk menunjukkan yang mana yang termasuk iklan advertorial dan yang mana yang termasuk publisitas. Untuk gambar yang pertama, Formula 1 Australia, 3 anggota tim diisolasi dikhawatirkan terjangkit corona. Ini adalah murni sebuah berita. Dari judul ini kita bisa telaah bahwa judul berita ini tidak menyebut merek, produk, atau identitas produk. Untuk gambar yang kedua, Yamaha R3 dan R25 punya warga silver. Keren nggak? Nah, jadi ini adalah bentuk iklan advertorial. Dari judul ini kita bisa telaah bahwa judul berita ini langsung menyebut merek produk dan bahkan membanggakan produk tersebut. Iklan advertorial seperti ini biasanya lebih mahal harganya. Untuk gambar yang ketiga, harga SUV mungil 1000cc turbo dibanderol mulai 250 jutaan. Ini adalah publisitas. Dari judul ini, kita bisa telaah bahwa judul berita ini tidak menyebut merek produk atau identitas produk. Meski pada gambar ditampilkan sebuah produk mobil, namun itu hanya sebatas kebutuhan foto pendukung.
Publisitas tidak perlu menyebut merek produk atau lembaga, namun isi konten bacaannya berisi identitas suatu produk. Misalnya pada gambar C, ternyata isinya cerita tentang merek mobil Honda atau Toyota. Publisitas akan semakin efektif bila seorang public relation dalam perusahaan atau lembaga mampu menjaga hubungan yang baik dengan para wartawan atau insan media. Baiklah teman-teman, usai sudah pertemuan kita pada hari ini mengenai pengertian public relation. Semoga video ini dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.